Semoga ini menjadi pemikiran bersama para pimpinan, para menteri, Bapak Presiden juga bahwa perlu kita menuju ke sana itu, karena kalau tidak kita menuju Indonesia Emas 2045 juga akan tercapai. Saya penggiat narkoba, penggerak narkoba, dan juga dosen dari bimbingan konseling. Bagaimana memberikan konseling, dan seperti ini tidak hanya Amar, sebelumnya banyak. Dan saya akan membantu pemerintah untuk bagaimana bisa membuat suatu tempat rehabilitasi, jadi penyalahguna narkotika tidak dicampurkan dengan yang lain. Pengedar, kriminal, kemudian bandar tidak, tetapi penyalahguna narkotika direhab dalam satu tempat, yang rehabnya adalah di bawah rumah sakit Kementerian Kesehatan. Jadi standar SOP-nya sudah jelas gitu. Oke, Dok. Oke, lagi. Gimana tadi Ibu? Terkait Sudah pernah menyampaikan kalau nanti ada video itu sama dokter pengen Ibu. Ya kalau doa yang baik-baik kan diaminin ya Om ya, amin, amin gitu ya. Semoga yang pasti aku cuma minta sidang itu dilancarin, terus Bang Amar direhab gitu, udah aja. Tadi gimana Dok? Bang kali lihat Bang Amar setelah dipindah ke Oh ya, cukup lega sih, kelihatannya emang sehat, seger gitu kan. Terus nggak apa yang seperti kita bayangin ya, orang nakut-nakutin lah apalah, ternyata nggak kok, dia dapat fasilitas yang baik ya, cuman karena gelap aja mungkin di sana sama sepi gitu. Terus tadi komunikasinya apa Kak? Enggak, tadi cuma bilang semangat doang udah gitu. Nah ini tapi udah seperti katanya. Oh iya, ini kita nggak janjian bertiga, nggak janjian. Semua nih Om. Nggak janjian, kita nggak ada janjian. Dari tempat masing-masing. Jadi gini, kita putih-putih ini melambangkan kita datang ke persidangan itu kan dengan hati suci. Ya, amin. Kan supaya apa? Ya supaya kebenaran ini terungkap di sini. Jadi kedatangan kita ya dengan hati suci untuk memperjuangkan keadilan untuk Amar. Nah, kalau Amar ya benar ya harus dibersihkan lagi namanya sesuai dengan baju kita kan gitu. Jadi Tapi hari ini memang nggak sengaja ya? Jadi ya sebenarnya begini, yang harus dipahami juga. Nah, orang yang banyak nggak tahu kan, kok Amar udah 4 kali, ya kan tersandung dalam kasus seolah-olah Amar ini kan penjahat, residivis kan. Tapi harus dipahami, saya ini kan yang ketiga nih menangan Amar, jadi saya paham lah, ya kan kasus ini tuduhannya itu aja, ya pasal 114, 112, kemudian 132, nah, ya kan, nah harus dipahami perkara ini tahun 2017 Amar ini kan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri, orang kecanduan. Nah itu keputusannya. Nah berarti sini kan dia harus diobatin, ya kan. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri juga, pecandu juga. Nah yang ketiga, ya keputusan mulai dari PN, PT, ya sampai ke Mahkamah Agung, ya kan penyalahgunaan narkotika. Yang saya sayangkan, kenapa Amar harus ditaruh di lapasnya kejahatan gitu, dengan kejahatan umum, kenapa dicampur? Karena apa? Dia harusnya diobatin, harusnya kan dibawa ke lapasnya Cipinang, karena lapas Cipinang yang narkotika itu kan memang khusus narkotika, supaya di situ kan ada fungsi konselingnya, ada fungsi pengobatan psikologinya ada, kemudian psikiaternya, dokter sarafnya ada, kemudian akan diberikan pengobatan juga. Nah dia ditaruh, nah ini kan ada apa gitu, harusnya kan harus paham dong, Dirjen Pemusnahan harus paham dong penempatan orang sesuai dengan spesialis namanya, karena dia kan melanggar undang-undang khusus, ya kan, ya undang-undang khusus ya narkotika yang penanganannya kan rehabilitasi medis, ya kan, tidak penjara loh. Nah kan udah terbukti dari 3 kali persidangan ingkrah, kan dia penyalahgunaan narkotika. Nah harusnya kan direhab, diobatin. Contohnya gini, kasus koruptor, kenapa ditaruh ke Sukamiskin? Ya. Berarti kan ada spesialis, mungkin ada pembinaannya yang menjurus ke spesialisnya bagian korupsi gitu, mungkin pembinaan mentalnya apa sih. Nah harusnya Amar juga dilepas narkotika. Nah kan lucu dia di lapasnya kejahatan umum dicampur dengan penjahat. Nah ini ada kesalahan prosedur yang harus diusut juga.
ada apa kok bisa dia ditaruh di situ? Nah, ini kan biar dibenahi apa ini lapas ini benar-benar nanti sesuai dia dihukum. Kalau orang narkotika memang dia LPC Pinang. LPC Pinang narkotika itu kan lahirnya karena Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ya kan? Berarti orangnya harus ke situ. Nah, kenapa dipindahin ke Jati Umum? Nah, ini ada SOP yang dilanggar oleh apa? Nah, ini perlu diusut oleh Pak Menteri. Ada apa ini penempatannya? Nah, itu nggak sesuai. Semoga Pak Menteri nanti seperti ini kan juga sudah rame dan Pak Dirjen juga sudah mengklarifikasi bahwa amar bukan pengedar. Karena itu penggeledahan aja dan sudah disampaikan juga pada sidang kemarin bahwa barang juga bukan punya amar. Tadi juga dengan jaksanya juga disampaikan seperti itu gitu kan. Nah, sini menjadi pertimbangan supaya selesai ini sidang ini ya amar keluar dan direhab. Harus diobati. Direhab di bawah rumah sakit yang mempunyai tempat rehabilitasi sehingga rehabnya itu tuntas. Karena rehab yang rehab aja. Jadi rehabnya sesuai dengan hasil asesmen dari psikolog atau dari BNN, asesmennya seperti apa sehingga ada jangka waktunya. Dia perlu berapa lama? 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau berapa lama sesuai dengan hasil asesmen itu. Nah, saya tentu saja nanti konselingnya masuk di sana. Konseling perilakunya, emosional, pengelolaan emosionalnya, kemudian knowledge-nya itu menjadi bagian saya. Untuk saya akan mendampingi terus gitu. Nah, kemudian supaya apa ya? Dia sebagai hamba Allah itu tetap produktif. Dia punya hak untuk hidup. Maka asas kemanusiaan, asas keadilan ini menjadi pertimbangan nanti Bapak Hakim, Bapak Jaksa, ya, Bapak Menteri, Impas, Bapak Dirjen untuk melihat hal ini supaya tidak banyak lagi ada yang istilahnya kejadian-kejadian seperti itu. Karena apa? Program prioritas Presiden adalah menuju Indonesia bersinar, yaitu bersih narkoba. Itu ada di Asta 7. Selain korupsi ada narkoba. Nah, ini salah satunya. Semoga ini menjadi pemikiran bersama para pimpinan, para menteri, Bapak Presiden juga bahwa perlu kita menuju ke sana itu. Karena kalau tidak, kita menuju Indonesia Emas 2045 juga akan tercapai. Terakhir mungkin agenda sidangnya kapan lagi, Om John? Update. Sidang duduk 2 minggu, berarti ke Kamis yang ke Minggu depan. bukan minggu depan, minggu satu lagi. Depan. Kalau nggak salah tanggal berapa dia? Iya. Tanggal berapa 2 minggu. November nggak salah itu. 30 kayaknya akhir deh. Tanggal 6. Tanggal 6. Ya. November. Agendanya itu eksepsi dari kita. Ya mudah-mudahan nanti ya offline-nya dikabulkan, amar udah bisa hadir. Oke. Sudah? Banyak. Kita substitusi. Oh. Iya sih, kalau daring kan terbatas ya, Kak. Ada 29. Ngomongnya apa? Lumayan. Lagi jaksanya juga oke kok. Iya kan? Pindah. Harusnya sih udah nggak ada alasan lagi. Nggak ada alasan Iya. lagi. Waktu itu kan permohonan jaksa. Oke. Dan aja. Yuk. Ya. Oke. Udah gambar udah sana aja. Ya biar istirahat kita. Ya karena nggak tidur kan. Ya apa nih? Ruang sholat.